Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku, Cak Nufur di sini. Gak kerasa ya, sudah hampir 2 bulan nih. 2 bulan aku sama sekali nggak ngomongin si HP ini. Kenapa? Karena jujur aja bingung guys. HP ini auto aman, HP ini auto nggak ada jeleknya bagi sebagian orang. Apa betul iya? Karena memang brand Samsung ini kalau misalkan diulik itu dia sekelas sama iPhone. Orang-orang kalau nyari iOS yang paling aman adalah Apple iPhone. Kalau Android, ya Samsung ini. Tapi ini mau kubuktikan setelah aku pakai selama kurang lebih hampir 2 bulan, ternyata ada hal-hal yang menarik. Dan ini dia adalah Samsung Galaxy A55 review. HP Samsung emang paling terkenal guys untuk memudahkan para konsumennya. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang banyak konsumen yang terbutakan dengan spesifikasinya. Karena Samsung ini cenderung mahal ya dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi memang ada kelebihannya, yaitu tadi banyak yang terpuaskan dengan user experience-nya. Di kelas 6 jutaan atau biasa kita sebut dengan mid-range, pesaingnya dari A55 ini adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ada lagi Vivo V30 5G. Ada lagi Realme 12 Pro Plus 5G. Ada lagi yang mau rilis kalau nggak salah itu Z9 iQOO. Nah, di antara semua pilihan yang ada, itu membingungkan bagi konsumen yang nggak ngerti tentang gadget. Makanya mereka cenderung langsung aja lah, yang aman aja, ambil Samsung aja lah. Itu dapat jaminan update guys, jaminan update OS major ya, sampai 4 tahun dengan keamanan yang di-upgrade sampai 5 tahun. Bayangin guys, bakal seawet apa HP ini. Pada saat pembelian kita langsung ditanamkan Android 14 dan One UI 6.1, One UI yang paling baru guys. Samsung ini pinter ya guys, dia ngebagi klasifikasi berdasarkan kelasnya ya. Jadi nggak bisa dibandingin antara user experience dari A55 di mid-range, terus A05 di entry level, dan S24 Ultra di kelas flagship-nya. Karena di One UI-nya itu ada fitur yang dipangkas kalau di entry level. Kalau di flagship jelas dia lebih lengkap. Nah ini di tengah-tengahnya guys, Samsung Knox. Bener-bener fitur yang ada di kelas flagship dia turun ke bawah, ya ada di sini. Pertama kali di Samsung A55. Samsung Knox itu secara default merupakan sistem keamanan yang terenkripsi ya. Seandainya HP kita kenapa-napa, amit-amit dibobol orang, atau dimaling orang, kita nggak akan pernah tahu. Karena dia ada space khusus ya di chipsetnya yang benar-benar ngamanin data kita. Jadi HP ini sudah bisa dibilang sangat enak untuk penggunaan HP pribadi, HP daily driver. Teman-teman jangan khawatir bising, karena di HP ini ada fitur auto blocker. Bener-bener ngeblok tuh aplikasi yang nggak dikenal, aplikasi yang aneh-aneh, atau kita nggak sengaja ngeklik. Kadang kan kita juga nggak sadar ya, asal ngeklik sesuatu, kalau fitur auto blockernya dinyalain, dia nggak akan keinstall. Malware auto nggak akan masuk guys. Kalau teman-teman punya berkas yang penting, atau sering berkegiatan yang kaitannya dengan keuangan, teman-teman bisa masukin itu ke secure folder. Dia kayak ngebuat space sendiri guys, space, secondary space, yang menurutku ini paling aman di antara operating system yang lain. Bener-bener ngamanin, bukan cuma memindahkan ke space tertentu, tapi karena ada Samsung Knox tadi, jadi data kita aman dan terenkripsi. Dengan Samsung Knox, teman-teman juga bisa private sharing ya, jadi ngebagiin file dengan durasi tertentu, dan kita pun bisa tarik kembali data tersebut yang udah kita bagikan ke orang lain. Jadi bener-bener luar biasa ini fitur One UI yang ada di Samsung Galaxy A55. Turun dari kelas flagship ke mid-range pertama ini. Itu yang aku suka lagi adalah object eraser guys. Object eraser ini ketika kita utak-atik di entry level dia nggak akan ada. Tapi di A55 mid-range itu ada. Emang begitu ya Samsung cara mainnya ya. Jadi One UI-nya dibagi berdasarkan kelas-kelas tertentu. Ya, Samsung Galaxy A55 5G dibekali dengan chipset jeroannya nggak main-main, yaitu Exynos 1480. Jadi Samsung yang sekarang tuh bukan Samsung yang dulu guys. Dulu aku pernah punya Exynos 1280 dan itu bener-bener payah.
Di titik itu, aku sadar betul bahwa chipset itu sangat pengaruh banget terhadap performa si HP. Karena pada saat itu punya di kelas HP 6 jutaan, ngiranya sih lancar. Ternyata belum tentu guys. Exynos 1280 pada saat itu memble. Tapi tidak buat Exynos seri 1480 yang sekarang. Sangat terasa sekali perbedaannya. Untuk skor Antutunya dia bisa mencapai 730 ribuan guys. 730 ribuan. Ya memang kalau dibandingkan dengan yang lain selisih puluhan ribuan ya, tapi nggak begitu kelihatan kok guys perbedaannya. Semua game bisa dilibas dengan mudah, baik itu game yang entry level maupun game yang berat seperti Genshin Impact. Nah, di chipset ini juga mendukung UFS 2,2, jadi mau buka aplikasi apa aja nggak ada masalah. Udah gitu, ditemenin dengan RAM 8GB dan storage yang kuambil adalah 256GB. Ini storage yang paling aman ya, karena kalau misalkan mau ngambil 128GB di tahun 2024, kurang banget. Adapun kalau mau ngambil yang 12GB RAM-nya sama 256GB, ini terlalu overkill guys, terlalu overkill. Jadi saranku buat teman-teman yang mau ngambil HP ini, ambil aja yang 8256. Bang, kalau RAM 8GB itu cukup nggak sih di tahun 2024? Masih relevan nggak sih? Kalau menurutku sih untuk 4 tahun ke depan masih sangat relevan ya. Kenapa? Karena 2-3 tahun lalu pun udah ada opsi 8 GB RAM-nya ya. Dan masih works aja di tahun 2024 gitu. Exynos 1480 ini juga sudah berfabrikasi 4 nanometer guys. Semakin kecil maka semakin irit. Itu teorinya. Teorinya dia akan semakin efisien. Tapi emang betul seirit itu? Sayangnya enggak guys. Di skenario yang tak pakai sehari-hari, karena emang ini HP daily driverku, aku menemukan ketidaknyamanan dalam hal keawetan daya. Masa tak pakai seharian itu cuma dapat screen on time 3 jaman guys. 3 jaman loh. Pernah juga aku coba mode hemat daya, dia baru bisa 7 jaman. Tapi kan pertanyaannya, HP 6 jutaan masa performanya tak limit? Kan nggak mungkin juga, nggak enak kita pakainya kan. Nggak bisa diandelin untuk segi dayanya. Otomatis butuh lagi secondary phone ya kan, butuh lagi HP cadangan karena nggak bisa buat seharian. Sayang sekali potensinya. Tapi sekali lagi, ini berdasarkan skenario yang tak pakai sehari-hari dengan full data guys. Walaupun sudah support 25 watt, tapi nggak di-include-kan dalam paket penjualan guys. Jadi kita harus spare money lagi nih, 300 ribuan buat beli casan 25 watt. 25 watt masih relevan nggak untuk kelas mid range? Sebenarnya udah nggak relevan ya, karena rata-rata udah pada 67, 80, bahkan 120 watt guys. Kalau misalkan kita maksimalkan 25 watt itu sendiri, itu aja bisa ngecas sampai 1 jam 40 menit. Kalau misalkan kita setting ke fast charge, artinya cuma 15 watt daya yang masuk, karena di settingannya ada guys, di Samsung ini A55, itu bahkan bisa 2 jam 40 menit ya, 2 jam 30 sampai 40 menit. Lumayan lama guys. Jadi aku nggak rekomendasiin HP ini buat heavy user yang memang butuh pengecasan yang cepat dan lain sebagainya. Karena dia mentoknya cuma 25 watt guys. Kemarin dah nyoba game Mobile Legends, bisa rata kanan guys. Keluar semua. Grafik sama frame rate-nya bisa 120 fps. Tentunya power saving-nya dimatiin dulu ya. Kemarin main sekitar 25 menit, turunnya itu sekitar 10%. Tapi kondisi HP-nya panas. Jadi akan sangat nyiksa buat kamu kalau nggak pakai casing. Tapi kalau misalkan dipakein casing ya gampang panas. Kalau misalkan nggak dipakai, bahannya kan kaca, jadi panasnya itu kerasa banget. Lalu selanjutnya game mobile lagi nih yang berat, cukup berat, yaitu Wild Rift. Wild Rift ini settingan grafiknya entah kenapa cuma mentok di high. Mentok di high ya, nggak bisa rata kanan yang super high. Frame rate-nya ini bisa 120 fps. Mantap banget. Main Wild Rift 120 fps dengan tempo permainan yang lambat, enak gitu mainnya. Sama layarnya juga betah untuk ditonton, walaupun resolusinya belum high ya, resolusinya tuh medium aja. Jadi kalau di Wild Rift ada settingannya guys. Kemarin main 20 menit turunnya 7% aja.
Lalu kita beralih ke game yang agak berat, yaitu CODM guys, Call of Duty Mobile. Kemarin nyoba itu bisa kebuka semua ya, tapi memang settingan defaultnya nih 60 fps atau sebenarnya bisa 120 fps guys. Soalnya saya pemain baru ini di CODM. Ya buat ngetes ini, HP ini ya kan. Jadi cuma bisa mentok di 60 fps. Secara sensitivitas layar agak sedikit kurang karena aku pakai hydrogel ya. Mungkin kalau tanpa proteksi sama sekali enak banget, seamless, mulus main di HP ini. Main game ini selama 25 menit turunnya 8% aja guys. Selanjutnya game terakhir yang kita mainin, game yang memakan porsi storage paling banyak di HP ini, Genshin Impact. Sengaja nginstal buat nyoba kuat nggak si Exynos 1480 di HP ini. Ternyata kuat, tapi dalam beberapa momen, beberapa part itu frame drop, dan itu dimaklumi. Dan aku nggak memutuskan buat turunin settingan kualitasku ke low, sengaja tak mentokin rata kanan, karena kan nggak semuanya drop banget, masih bisa playable di HP ini. Tapi sekali lagi ingat, HP-nya panas guys buat main gaming. Hati-hati, HP-nya panas buat main gaming. Jadi teman-teman emang sekarang siapa sih yang beli HP ini buat gaming? Aku kira nggak ada ya. Jadi itu yang harus jadi perhatian. Percaya nggak teman-teman? Samsung A55 itu sudah bisa bypass charging. Bypass charging, tapi nggak digembar-gemborin. Emang bukan hal yang dijual sama Samsung. Karena tadi kayaknya sedikit deh orang yang pakai HP ini buat game, tapi lebih ke user experience atau daily driver ya. Bypass itu nanti nge-shortcut dari arus listrik langsung ke motherboardnya tanpa masuk ke baterainya. Jadinya lebih awet guys. Mewah banget ya. Ada perasaan bangga kalau misalkan kita pakai HP ini, karena dengan harga 6 jutaan kita bisa bawa HP seolah-olah flagship ya, seolah-olah 20 jutaan. Dan orang lain banyak yang ketipu guys. Gak cuma satu orang aja yang bilang kalau ngira HP ini adalah S24 atau S23 yang basic. Ya, enaknya HP ini sudah terproteksi Corning Gorilla Glass Victus ya, depan belakang, jadi agak sedikit tenang, walaupun siapa sih yang pengen ngerusakin HP-nya. Jadi tipsnya adalah segera beli protektor guys, depan dan belakang. Beli casing cepet-cepet, karena nggak dapat di paket penjualan nih. Ya, Samsung. Nah, lihat tuh guys, antenanya guys. Bikin ngiler nggak sih? Ala-ala flagship ya. Nurun dari flagship turun ke mid range. Sebenarnya kalau untuk Samsung sendiri dulu pernah ngeluarin frame berbahan dasar metal seperti ini di tipe A ya. Cuma dia udah skip bertahun-tahun ganti ke plastik. Sekarang balik lagi. Harapannya ntar semakin tahun bakal tetap premium seperti ini ya guys. Jadi aura flagshipnya kerasa. Nah untuk secara genggaman, aku sih sama sekali tidak merasakan sakit ya. Justru malah nyaman-nyaman aja. Mungkin bagi teman-teman yang baru beli HP ini butuh waktu dan butuh penyesuaian. Karena memang desainnya mengotak. Udah gitu bongsor, besar guys. Aku sendiri nggak begitu nyaman kalau megang secara satu tangan. Justru paling mantep pengoperasian dua tangan seperti ini. Nah karena depan dan belakangnya sama-sama kaca, memang harus ditemenin sama si casing. Bayangin, ini udah tebel, ditambah casing jadi tambah tebel. Jadi memang HP ini bongsor guys. HP ini ada 3 pilihan warna guys. Ada ice blue, ada navy blue, dan violet. Nah, semuanya glossy. Nggak ada yang matte. Karena kalau misalkan glossy dan ini kaca, ngecap jari guys. Sehingga memang paling enak pakai casing. Nah, kenapa pilih warna yang ice blue? Karena memang dia lebih mantep guys. Lebih mantep. Kontras sama bump kamera yang ada di sini. Bump kamera dari A55, dia agak sedikit menonjol dan warnanya hitam guys. Kontras sekali. Kalau misalkan ini ada warna putih, aku pasti nggak ambil warna putih. Ya, warna ice blue-nya menyerupai warna putih. Kalau misalkan kita ambil yang violet, dia lebih cocok buat perempuan sih, karena girly sekali. Warna pelanginya dari pantulan cahayanya akan sangat nampak guys. Ini punya bobot 213 gram guys. Dengan bentang layar 6,6 inci ya. Ya besar memang karena dimensinya dia melebar, bukan memanjang ke atas. Kayak tren zaman sekarang nih dia melebar ya, bukan ke atas. Ini yang bikin harus hati-hati pada saat masuk kantong.
Karena beberapa isu dengan layar AMOLED semakin sering ditekan, itu akan mengurangi kualitas dan perlindungan dari layar si AMOLED itu guys. Jadi riskan untuk rusak. Jadi HP ini naik 0,2 inci ya dari generasi sebelumnya, Samsung Galaxy A54. Dan kenapa aku pakai wallpaper warna hitam? Karena bezelnya tebel guys. Satu-satunya HP di kelas mid-range yang bezelnya tebel. Bahkan kalah sama HP entry level, HP 2 jutaan. Yang rata-rata bezelnya udah pada tipis. Sudah pada curve lagi. Ya, memang ini yang jadi selalu bahan bulian buat para kompetitor, para kaum mendang-mendinger ya, ini bezel. Nah, kali ini dengan cara diganti dengan warna hitam seperti ini, guys. Oke, kita move on sejenak, guys, dari perbezelan. Karena nggak akan pernah selesai. Masalah bezel di dunia maya ini selalu diperdebatkan. Sekarang kita lihat dari kualitas layar si Samsung A55, guys. Super AMOLED, HDR10+, 120 Hz. Kurang apa coba? Makanya betah banget berlama-lama nge-scrolling medsos, nonton YouTube maupun Netflix. YouTube pun bisa up to 4K dan HDR juga bisa. Secara default kecerahannya itu hanya 446 nits guys. Dia akan peak brightness maksimal di 1010 nits. Ya bisa dibilang antara terang dan tidak terang ya. Karena kalau di luar ruangan masih kelihatan agak kurang terang sih sebenarnya. Cuma ya begitu, layarnya benar-benar jernih, benar-benar tajam, ciri khasnya Samsung lah, vivid. Dan jangan khawatir juga seandainya teman-teman streaming 4K karena HP ini sudah support 5G guys. Memang di beberapa daerah belum bisa automatically switch ya, karena ya belum rata, kita tahu sendiri 5G. Kalau misalkan ditanya butuh nggak sih gitu, antara butuh dan nggak butuh tergantung kamu di mana tinggal. Syukurnya di tempatku tinggal sudah support 5G dan sangat membantu guys. Tapi walaupun ini sudah support 5G, mungkin teman-teman pasti setuju karena banyak yang komen dan banyak yang nanya, banyak yang nggak percaya. Gimana ini kualitas pencarian sinyalnya? Mantap apa enggak? Ya sayangnya guys, bisa dibilang kurang ya, kurang sekali. Bahkan dengan posisi tempat yang sama, aku bandingkan dengan HP-ku yang kedua, sinyalnya di sini cuma nangkep 2 bar gitu loh. Tapi ku satunya malah bisa 4 bar, bisa full ya. Kalau dalam keadaan seperti itu kita butuh connect internet ya satu-satunya jalan ya di hotspotin di HP satunya. Kemana ini? Emang dari dulu kendalanya si seri A ini seperti itu ya, lemah untuk pencarian sinyalnya. Ada yang bilang juga karena Exynos 1480 kurang bisa nangkep nih, kurang bisa provide untuk pencarian sinyal tersebut. Misalkan kita lewatin gunung aja itu udah nggak ada sinyalnya. Misalkan kita mobilisasi ke beda provinsi ya naik kereta, itu bener-bener nggak bisa dipakai guys. Serius ini pengalaman pribadi. Jadi lebih enak pakai HP keduaku buat kita tetap stay online, stay connected pakai HP kedua. Sinyalnya penuh. Ya walaupun sinyalnya kurang, tapi ada fitur yang menarik yaitu eSIM guys. Turun dari flagship ke mid-range, baru ada nih di mid-range HP yang bisa support eSIM. Seandainya kita pakai eSIM, kartu di SIM 2 bagaimana? Ya jelas harus dimatikan dulu guys sementara, harus dinonaktifkan sementara. Jadi kalaupun terpasang dua-duanya, kita mau switching kartu kedua kita ke eSIM, SIM 2 kita dimatikan dulu. Kalau di SIM tray-nya memang dia sifatnya hybrid, bisa masuk dual SIM atau diganti dengan micro SD. Nah, kerennya kalau misalkan kita nyolok SD card, kan slotnya udah kepake ya, tapi eSIM-nya masih bisa dinyalain guys. Jadi keren ya tadi, SD card masuk tapi eSIM nyala, atau SIM 2 masuk dimatikan, eSIM-nya nyala tapi SD card-nya nggak bisa masuk guys. Jadi monggo dipilih, teman-teman mau lebih enak yang mana makainya. Sekarang kita ngomongin kameranya guys. Samsung A55 ini punya triple setup kamera. Ada ultrawide 12 megapiksel, kamera utama 50 megapiksel, dan kamera makro yang cuma 5 megapiksel. Sebenarnya rada aneh dan bingung, ngapain makro nih masih dipakai di 2024? Kalah sama Realme 12 Pro Plus 5G yang udah ada lensa periskop guys. HP mid-range pertama dengan lensa periskop.
Ya, mungkin fitur dari flagship ke mid-range-nya untuk yang lensa Samsung masih mikir-mikir guys. Ada perbedaan yang begitu jelas antara lensa ultrawide ke wide-nya. Ultrawide-nya yang cuma 12 megapiksel itu kerasa kebanting gitu loh sama karakteristik warna dan detail yang ada di lensa utamanya, lensa 50 megapiksel. Walaupun secara default ya Samsung harus di switch dulu nih supaya high res yang 50 megapiksel dia cuma 12 megapiksel secara bawaan. Yang paling suka adalah fitur dari dual recordingnya. Kita bisa merekam secara bersamaan kamera depan dan kamera belakang dalam satu frame. Bisa juga dipisahkan guys, di separate filenya. Karakternya sendiri cenderung lebih natural ya, bukan vivid seperti karakter Samsung yang dulu-dulu guys. Outdoor sudah pasti bagus karena mataharinya menyeluruh. Indoor pun kalau cahayanya masuk juga bagus guys. Tapi dalam beberapa kondisi ASP-nya agak error naikin shadow-nya ini guys. Nah ini untuk potretnya lumayan bagus. Dan food mode-nya juga ngejreng ya warnanya. Night mode, aku lebih suka fotoku yang biasa guys. Ini juga kondisi malam 0,5 sama 2 kali zoom guys. Ya ini kualitas kamera 4K-nya Ultra HD 30 fps 30 fps Ultra HD alias 4K ya. Sama ini ultra wide. Coba kita geser, langsung dia bisa ganti otomatis ke yang lensa ukuran 1 tanpa harus di stop. Sama juga dengan 2 kalinya ya, langsung tanpa harus di stop. Kamera depannya juga bisa langsung di switch ya, tanpa harus di stop. Kalau kita lawan matahari, gimana? Kalau secara kualitas gambarnya sama warnanya gimana guys? Komen di bawah ya. Untuk kamera depannya dia udah bisa 60 fps, sudah bisa 60 fps, sudah smooth ya guys. Depan langsung dibalik 60 fps. Ini full HD ya, 1080p. Ini testing video 720p nya 30 fps di dalam ruangan ya, 30 fps dalam ruangan. Tuh. Dia sudah pinter guys. Caranya menyesuaikan dengan cahaya luar dan cahaya dalam. Kita ganti ke 1 kali. Secara ketajaman masih tajam tapi tidak sebagus yang 4K. Kalau ini pertanyaan dan pembahasan sejuta umat, yaitu burik nggak sih kamera A55 ini? Banyak faktor, salah satunya adalah internet dan cache yang belum terdownload guys ke memori kita. Kita terlalu sering melihat hasil foto dan video yang bagus dari kamera iPhone, sehingga terkomparasi melihat HP Android seolah-olah jelek. Padahal memang karakter kameranya seperti itu, memang terlihat sekali jelas perbedaan antara kamera Samsung ya, kamera Android sama kamera iPhone. Kodeknya sendiri aja udah beda. Jadi kita melihat di Instagram itu rasanya, wah kelihatan nih jepretannya Android. Beda banget memang. Tidak lebih baik daripada iPhone. Ya beralih ke sektor audio, HP ini memanjakan kita dengan speaker stereonya di bawah sama di atas guys, di earpiece. Jadi
menurutku HP 6 jutaan masa sih speakernya masih mono ya kan? Kan nggak mungkin gitu. Namun secara kualitas, sayangnya treble-nya yang lebih dominan. Yang terasakan bassnya itu kurang nendang sih, dan sekadar formalitas aja. Tapi tenang, ada fitur Dolby Atmos yang bisa disesuaikan dengan settingan nih, dengan tuningan teman-teman sendiri. Kalau dia tuh emang agak kurang guys, speakernya. Sebenarnya solusinya ya pakai earphone, tapi di bawah nggak ada ya lubang 3,5 mm jacknya nggak ada. Ya mau nggak mau kita harus sediakan dana buat beli TWS. Kita bisa dengerin di sana lebih puas, nonton video maupun scrolling sosmed ya kan. HP ini juga enak banget loh, misalkan kita buat teleponan sama orang terkasih kita, karena mikrofonnya ada dua, ada di atas sama di bawah guys. Jadi dia menangkap semua suara di sekitarnya si HP ini. Nanti audiens atau lawan bicara kita enak gitu loh, sangat jelas dengerin suara kita. Oh iya, HP ini ada NFC-nya loh guys. Jadi nggak perlu khawatir seandainya saldo kita habis di perjalanan, di tol tinggal tap aja di belakang, masalah sudah beres. Selain itu HP ini juga anti air guys. Ada sertifikasi IP67, jadi tahan air sama tahan debu. Maksimal itu setengah jam kalau nggak salah. Tapi masa sih HP sebagus ini mau dicemplungin gitu aja? Ya buat darurat, seandainya kenapa-napa kecebur, insya Allah aman guys. Samsung A55 punya banyak kelebihan yang mana berkali-kali aku sebutkan guys. Poinnya adalah HP ini tuh sebenarnya flagship yang diturunin fiturnya ya banyak ke mid range gitu. Jadi ini adalah sebuah standar baru HP mid range di kelas 6 jutaan. Kompetitornya, pesaingnya nggak ada yang punya fitur-fitur di HP 6 jutaan. Jadi memang menarik untuk dipinang sebenarnya. Tapi dari sekian lama aku pakai HP ini, tak pakai bener-bener sehari-hari, aku nemu beberapa kekurangan guys. Oh, seri A ini sinyal lemah. Dan emang gitu, bener-bener nggak bisa diandelin, apalagi aku aktivitasnya sering keluar kota guys. Jadi tadi, sinyalnya sangat-sangat lemah. Kemampuan penangkapan sinyalnya jelek banget gitu loh. Lalu menurutku yang penting adalah ketika kita pakai secure folder, itu screen time-nya nggak bisa masuk di menu digital well-being ya. Jadi nggak bisa kepantau aktivitas yang kita lakukan di secure folder. Kalah sama Vantage OS yang bisa nampilin sebegitu banyak detailnya ya kan. Bahkan tethering aja nih, itu masuk ke screen on time-nya gitu loh. Bisa kedetek ke sana. Lalu HP ini menurutku nggak cocok ya buat content creator kalau seandainya dipakai untuk ngedit. Karena lemot ya, kurang smooth guys, kurang seamless gitu loh. Misal kita lagi playback, kita tiba-tiba stop gitu, nggak bisa, harus benar-benar berhenti playbacknya baru kita bisa pause ya kan. Memang sejauh ini yang paling baik dan paling mantap untuk pengeditan adalah iPhone guys. Jadi kalau menurutku di Samsung A55 pun, ya mungkin apakah karena kurang optimal di Android atau emang tipe HP-nya aja. Ya mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Menurutku HP ini masih jadi HP favoritku karena emang enak banget ya. Enak banget HP ini buat dipakai. Dan teman-teman pun aku ngerasa banyak kelebihan di HP ini dibandingkan kekurangan yang tadi dijabarkan. Ya semoga nggak bosan aja. Karena kan One UI gitu-gitu aja sebenarnya. Seandainya setuju atau nggak setuju, komen di bawah guys. Kita sharing-sharing. Karena aku bener-bener pengguna baru si A55 ini. Segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.